Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan siang kali ini tentunya kami seluruh pendengar dari podcast izinkan kami tentunya dari Polda Jawa Barat sesaat ini kita akan berbincang-bincang secara langsung, namun tentunya kami ingin menyapa terlebih dahulu seluruh pendengar podcast Sampurasun. Rampes. Masya Allah. Baik, pada kesempatan siang hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Kang Aslam. Oh iya, kita Aslam, saya sama Mbak Lilis ya di sini ya. Sebagai co-host dan host ya. Baik, kayaknya lebih rileks aja ya, Kang Aslam aja. Ya. Alhamdulillah dengan waktu siang hari ini kita sudah bertemu secara langsung dengan komandan kita, sang pahlawan Bayangkara kita yang telah hadir, yaitu Bapak Kabid TIK Polda Jawa Barat. Beliau merupakan Bapak Kombes Pol Pak Rojahan Simanjuntak SIK MEMH. Kita siang hari ini akan mengupas tentang apa, Kang? Tema hari ini yaitu tentang membangun keamanan digital terpadu di Jawa Barat. Wow, lebih digital tuh memang luar biasa, tidak akan betul. Semakin maju, semakin teknologi berkembang canggih. Dan tidak salah. Mudah-mudahan tidak ada yang alergi. Oh, bener Pak. Diajak mendengar ini biasa ada alergi. Malas teknologi. Padahal memang harus ya Mbak. Harus. Dengan berputarnya zaman jangan sampai tergerus oleh digital, perkembangan digital ini. Dan yang pastinya Polri ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Polri ingin lebih berkontribusi untuk masyarakat khususnya Jawa Barat. Tidak salah untuk Pak Kapolda menyimpan komandan sebagai Kabid TIK di Polda Jawa Barat. Oke, pada kesempatan siang hari ini kita akan mengupas secara langsung yang tadi disampaikan oleh Kang Aslam. Pertanyaan apa? Tentunya banyak ya, ingin mengupas apa banyak yang sekali ini. Silakan, pertanyaan pertama, izin Bapak. Ada tadi istilah digital atau IDSS, Integrated Digital Security System. Betul. Ini terdengar sangat futuristik, Pak. Bisa dijelaskan secara sederhana apa sebenarnya IDSS itu dan mengapa penting untuk Jawa Barat? Persilahkan untuk Bapak. Saya tadi mengatakan mudah-mudahan tidak ada yang alergi ya terkait dengan teknologi, karena memang mau tidak mau, suka tidak suka, kita untuk menjawab apa yang menjadi tantangan kita saat ini terkait dengan akselerasi transformasi Polri yang sejak bulan September ya waktu itu digaungkan. Semua fungsi teknis kepolisian harus memikirkan apa yang terbaik dapat diberikan kepada masyarakat. Nah, kita DTIK mencoba membuka kemarin dari ide-ide transformasi reformasi Polri yang digelontorkan oleh tim dari Polri. Kalau nggak salah satunya itu adalah Profesor Dr. Komjen Profesor Dr. Krisnanda DL. Beliau saat ini menjabat sebagai Kanwil. Saya sempat berbincang-bincang sama beliau. Beliau mengatakan ada 133 item yang menjadi ide-ide akselerasi transformasi Polri ke depan yang digelontorkan, dan 60-70% itu adalah digitalisasi terkait dengan tupoksi, tugas pokok, fungsi kepolisian dan berkaitan dengan pelayanan publik. Nah, kamu sebagai salah satu fungsi pengkonstruksi teknologi di kepolisian, tanggung jawab. Nah, ini harus kita jawab. Nah, IDSS inilah merupakan salah satu sumbangsi kita di Polda Jabar. Kita persiapkan untuk menjawab apa yang menjadi ide-ide dari tim transformasi reformasi Polri yang dipimpin oleh beliau untuk menjawab apa yang menjadi harapan masyarakat. Nah, IDSS ini, Integrated Digital Security System, ini adalah sebuah sistem yang kita bangun ini untuk memantau, kemudian menganalisis dan mengendalikan situasi keamanan secara real time. Kita dapat bekerja sama dengan Forkopimda, dengan instansi pemerintah setempat, kemudian memanfaatkan seluruh jaringan CCTV yang ada di Provinsi Jabar, mengambil manfaat daripada CCTV yang tentunya berbasis analitik, kemudian berbasis AI untuk membantu tugas-tugas pokok kepolisian.
Dan itulah yang bisa kita sumbangkan untuk menjamin situasi Kamtibmas di Provinsi Jawa Barat. Paling tidak ya mendukung, tentunya dengan dukungan daripada pemerintah daerah, supaya mempermudah tugas-tugas kita dalam menjamin Kamtibmas yang ada di Polda Jawa Barat. IDSS ini adalah sistem keamanan digital yang terintegrasi. Jadi manfaatnya sangat banyak sekali, terutama terkait dengan efisiensi anggaran. Coba kita bayangkan, kalau kita tidak integrasikan sistem keamanan digital ini, misalnya Menkominfo membangun beberapa kamera CCTV di satu lokasi. Disub juga membangun beberapa CCTV di lokasi yang sama. Kepolisian juga sama. Pemborosan anggaran. Tapi ketika kita integrasikan, jadikan satu, pemanfaatan sesuai dengan apa keinginan daripada Kominfo sendiri, Disub sendiri, kita juga untuk menjaga Kamtibmas bisa memanfaatkan. Nah, inilah yang kita integrasikan untuk menjawab apa yang menjadi tantangan kita ke depan terkait dengan perkembangan teknologi saat ini. Kira-kira gitu. Iya. Biasa. Ternyata ya, ini penjelasan. Ini baru awal. Kang. Nanti akan ada pertanyaan selanjutnya. Yang awal aja kita sampai terkesima ya beliau menyampaikan. Wow. Saya kemarin kan dibilang, saya ketika ketemu sama Pak Krisnanda waktu itu, beliau sempat ngomong sama saya, "Tak, lu biasanya dulu ngurusin perang-perang kampung di sana, lu kok bisa berpikir begini?" Karena dulu sama-sama beliau, saya sangat hormat sama beliau, Kalian Bipol. Iya, betul. Beliau salah satu orang pintar di kepolisian, karena banyak buah-buah pemikiran beliau yang memang memang menjawab ya, menjadi masukan buat kita terkait dengan perubahan Polri ke depan sama beliau. Itu kira-kira Mbak. Baik, luar biasa untuk pertanyaannya dan jawabannya yang pertanyaan sedikit jawabannya membuat kita sampai terkesima, dijabarkan. Baik Pak Komandan, Pak Kabid TIK, tadi beliau telah menyampaikan ini salah satu reformasi Polri ya Pak, telah dibuktikan oleh beliau melalui di IDSS ini. Apakah di IDSS ini bagian dari transformasi digital Polri dan sejauh mana sih Pak untuk Polda Jawa Barat ini untuk mengambil peran secara nyata dan real yang tadi Bapak sampaikan? Mohon izin bisa disampaikan lagi kepada pendengar. Benar sekali. Karena IDSS ini tadi saya sampaikan bahwa IDSS ini merupakan bagian daripada untuk menjawab apa yang menjadi keinginan kepada masyarakat melalui transformasi digital Polri. Bapak Kapolri juga menyampaikan bahwa Polri harus prediktif, responsif, dan transparan. Tentunya saya berharap nanti bahwa IDSS ini terkait dengan sistem keamanan digital yang terintegrasi ini menjadikan pilot project nanti ke depannya. Baik. Untuk dapat diterapkan di seluruh jajaran Polda yang ada di Indonesia. Kemudian khususnya Polda Jabar nih, khusus Polda Jabar, saya coba gambarkan tadi bahwa IDSS ini bisa dimanfaatkan karena di Polda Jabar sendiri kita sudah punya command center. Command center. Nah, command center inilah yang kita akan manfaatkan. Dalam command center ini nanti di situ nanti ada semacam database juga itu untuk data operational center. Kemudian kita juga harus mempunyai network operational center juga ada. Nah, jangan lupa satu hal terkait dengan security operational center karena memang kita harus sangat hati-hati sekarang ke depan. Memang banyak tantangan kita, satu data kita buat, namun sistem pengamanannya harus benar-benar kita jaga. Kita banyak membangun fitur-fitur untuk melayani masyarakat melalui tugas pokok fungsi kita terkait dengan pelayanan publik, tapi juga kadang-kadang kita juga harus memiliki security datanya yang harus kita jaga. Itu untuk jamin bahwa IDSS ini akan nantinya kita berharap ke depan bisa menjadi pilot project untuk diteruskan dan dikembangkan untuk sampai ke Polda-Polda yang lain ya. Se-Indonesia ya. Se-Indonesia ya. Wow, close. Mudah-mudahan. Luar biasa. Doanya karena memang itu menjadi tujuan daripada pembangunan IDSS yang kita lakukan. Betul sekali. Jadi
menjadi ikon di Polda Jabar, Iya, tentunya oleh Pak Kabid PIK Polda Jabar di sana ini ya. Bismillah. Ya. Tadi ada ini Bu, Bapak ngebahas ini ya, apa namanya? Ada lintas instansi ya, Pak ya? Benar, benar. Boleh dijelaskan Pak kolaborasinya dengan instansi mana saja yang terkait dengan IDSS ini, Pak? Dalam mendukung kesuksesan IDSS ini, terutama di Polda Jabar nih, Pak. Jadi di wilayah Polda Jabar. IDSS ini tentunya tidak lepas dari kolaborasi total kita dengan instansi pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Karena memang dalam membangun IDSS ini kolaborasi itu diperlukan. Ada beberapa pemerintahan di dinas terkait dari Kominfo, kemudian dengan dari Dinas Perhubungan, ya Dinas Perhubungan. Jangan lupa karena juga mitra swasta juga harus kita libatkan. Oh ada ya, Pak ya. Selain daripada Kominfo, kemudian Dinas Perhubungan dan swasta dirangkul ya, dirangkul oleh Polri ya, Pak ya. Iya, harus kita rangkul. Betul. Kenapa? Karena jadi sektor swasta baik itu termasuk juga BUMN ya. Betul. Di sepanjang perkotaan kita banyak gedung-gedung. Kita juga mengajak, menghimbau supaya mereka juga berperan aktif. Kenapa? Karena untuk mengamankan juga lingkungan mereka. Jadi pemanfaatan CCTV itu tidak hanya nanti sesuai kebutuhan Kominfo, tapi juga kepentingan-kepentingan untuk objek-objek vital yang ada. Baik itu yang ada di BUMN atau di pihak swasta juga. Nah, mereka juga kita himbau untuk terlibat. Sehingga tidak hanya pemerintah daerah, tapi kita juga mengajak dan menghimbau dari sektor swasta untuk terlibat berperan aktif dalam mendukung kegiatan IDSS. Luar biasa programnya, merangkul semua instansi terkait ya tentunya dalam dan pastinya Pak Komandan ini kembali lagi yang tadi kami sampaikan bahwa Polri akan selalu ada untuk masyarakat. Ini salah satu buktinya tentunya ya. Tapi mungkin bagi masyarakat awam nih, mungkin awamnya yang mana? Awam begini ya. Apa sih IDSS itu? Tadi memang ada sudah dijelaskan oleh mungkin Komandan agak ya. sedikit bingung ya. Tapi bagi masyarakat yang awam ini manfaat yang paling real untuk IDSS ini yang pasti yang tadi Bapak sampaikan untuk keamanan, tapi mungkin adakah yang lebih signifikan disampaikan oleh Komandan? Mohon izin bisa tentunya disampaikan. Manfaat yang paling terasa nanti oleh masyarakat adalah dampaknya ada rasa aman dan kecepatan layanan Polri. Karena bagaimanapun Polri terutama bisa mendeteksi kejadian melalui CCTV yang ada. Betul. Kemudian melalui sensor analitik, kemudian respon ketika terjadi sesuatu akan menjadi cepat, patroli akan cepat. Kemudian tentunya dengan respon cepat ada upaya pencegahan kejahatan di area publik di lingkungan sekitar ya Pak ya. Dan kemudian masyarakat dapat menjadi bagian dalam sistem pelaporan. Jadi kemungkinan nanti semacam ada kejadian misalnya di TKP, ada kejadian tertentu, ya kita aktifkan kembali panic button. Betul, panic button. Dulu sudah pernah ada panic button, tapi karena ya setengah ya, makanya saya bilang banyak sebenarnya program-program kita yang sudah dulu ada, namun karena tidak berkelanjutan, nah ini kita hidupkan kembali. Police backbone ya. Betul Pak. Karena panic button ini juga menjadi itu peran masyarakat. Ketika terjadi sesuatu, quick response supaya bisa ya panic button. Kemudian masyarakat melaporkan apabila ada kejadian sekitar. Kemudian pemanfaatan kamera analitik CCTV ini juga untuk mendukung dalam pengungkapan kasus-kasus kriminalitas. Contoh misalnya yang saat ini lagi marak di beberapa kota, termasuk di daerah kita, itu geng motor ya, kadang rame-rame, bergerombol. Ketika terpantau dengan CCTV kita itu nanti seperti ini dia, kita buat analitik, ada gerombolan, itu biasanya ada gerombolan, apakah dari gerakannya kerumunan ini bisa kelihatan dia aktif atau pasif masa ini. Kalau itu akan ada alert nanti command center. Nah, langsung bisa kita tahu. Langsung terpantau. ini nah, ya Pak. Saat itu langsung terrekord itu. Langsung berbunyi, langsung memberikan tanda ya Pak. Alarm. Kemudian nanti akan terrekord. Nih, wah ini berarti ini geng motor nih. Berarti sudah bisa mengidentifikasi gerak-geriknya ya. Kemudian dari wajah bisa, dari postur tubuh melekat bisa, motor juga bisa, bahkan plat nomor bisa. Biasanya pelaku-pelaku kejahatan ketika melakukan suatu perbuatan biasa pakai masker, pakai topeng ya. Menutupi identitasnya. Tapi ingat,
Ya, alat bukti itu tidak hanya wajah ya. Betul. Pada saat melakukan kejahatan, apa yang digunakan, kendaraannya apa, nomornya apa, bentuknya bagaimana, ciri-cirinya. Contoh misalnya sekali ini, penyidik agak sulit ketika memeriksa 5 orang saksi di TKP. Kira-kira Pak, Bu, tadi pakai baju apa? Ya Pak, gelap, warna biru, warna hitam. Saya juga ragu Pak. Saya lagi juga sama, gelap Pak. Wah, kita susah. Tapi kalau dengan data real yang ada, bisa terlihat CCTV warna, langsung. Baju bisa tahu warna apa, ada gambarnya apa. Yang melekat sekali lagi. Ketika melakukan kejahatan kan melekat. Yang otentik itulah yang menjadi alat bukti ketika di samping memang wajah. Tapi paling tidak dalam pengungkapan kasus ada petunjuk dari ciri-ciri ciri-ciri yang melekat. Itu kira-kira Mbak. Luar biasa. Mudah-mudahan nanti masyarakat lebih mengenal lagi IDSS ini dan sosialisasi yang tadi Bapak sampaikan antar instansi nanti bisa masing-masing instansi tersebut bisa lebih aware lagi menyampaikan lagi kepada masyarakat peduli karena untuk keamanan di wilayah sekitar terutama untuk Jawa Barat ya Bapak ya. Keren. Lebih puas juga dengan pelayanan Polri yang tentunya lebih canggih lewat digital, responsif. Iya. Nggak akan ada yang ngejerit kok Pak tadi. Saya yakin. Oke, Kang Rizal lanjut. Saya dengar Polda Jawa Barat juga sedang menyiapkan peraturan Kapolda ya Pak ya? Ya, benar. Nah itu tujuannya apa Pak? Boleh dijelaskan, mohon izin? Kami menyusun Perkapolda ini terkait dengan sistem keamanan digital terintegrasi tentunya bertujuan untuk menjadi dasar hukum yang jelas. Mulai dari pengolahan datanya, kemudian bagaimana keterlibatan mitra, hingga keamanan cyber itu harus diatur. Kemudian menjadikan sebuah kegiatan yang bersifat kolaboratif tentu kan harus ditata, diatur. Karena mengingat bahwa pembangunan IDSS ini akan berkelanjutan sampai ke jajaran Polres-Polres. Tentu kita buat aturan-aturan, terutama tadi yang 3 hal tadi terkait pengolahan datanya, keterlibatan mitra, dan security-nya. Betul Bapak. Nah itulah Perkapolda ini nanti akan mengatur dan mempermudah sebenarnya, justru mempermudah teman-teman nanti akan di jajaran Polres-Polres. Dan itu ada penyeragaman baik itu daripada sistemnya, kemudian dengan pelaksanaannya, tentunya juga akan melibatkan juga partisipatif dari mitra kita, karena Perkapolda ini sesuatu aturan yang harus dilaksanakan oleh Polres juga, Polres dan Polsek mungkin harus, karena yang harus dilaksanakan ya menjadi keterikatan untuk Polres untuk melaksanakan apa yang menjadi kebijakan daripada Bapak Kapolda. Setelah itu positif ya. Siap, betul. Kayak gitu Mbak. Baik. Oke, ternyata memang lebih mendalam, lebih dalam lagi ya kalau ini ternyata ya. Jadi penyusunan juga tidak sampai Perkapolda Mbak. Mas, jadi kita juga menyusun konsep usulan. Usulan Perkapolri. Iya, karena kan untuk se-Indonesia. Ikon ya Polda Jabar ya dan ya. Kita laksanakan sukses Polda tentunya kita berharap bahwa semua Polda juga melaksanakan. Dari Polda Jawa Barat ini ya betul. Nah, saat ini kita sedang pengusulan ke Ditik untuk dilakukan harmonisasi dan verifikasi. Siap. Sehingga mudah-mudahan insya Allah kalau memang ini menjadikan suatu hal yang baik dan Polda Jabar menjadi pilot project dan bisa dilaksanakan di seluruh Indonesia. Luar biasa. Baik, Pak Komandan agak sedikit ini agak serius nih. Kalian bisa disampaikan ada dasar hukum yang disampaikan oleh Bapak tadi ya. Untuk penyampaian tadi Bapak Komandan bilang dasar hukum ini untuk menjaga apakah CCTV ataupun data dari IDSS ini data besarnya CCTV publik untuk cara mengatasi ataupun bagaimana menjaga privasi dari masyarakat itu ada apa tidak dasar hukumnya yang nanti untuk masyarakat lebih istilahnya lebih aman gitu. Oh ya tidak sembarang gitu ya Kang ya. Nah, ini dia. Untuk bisa dipublikasikan atau gimana? Memang menjadi polemik ya Mbak. Bahwa terkait dengan IDS ini berjalan tentunya harus sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022, di mana semua akses data dilakukan dengan otorisasi berlapis dan audit digital.
hanya personil yang berwenang yang punya sesuai dengan tupoksinya yang bisa mengakses data-data tertentu. Tidak semua. Betul, Dan setiap aktivitas tercatat dalam log system namanya. Jadi tidak semua orang. Contoh misalnya, maaf, di command center itu atau CCTV apabila itu terlaku kejahatan, nanti itu bukan orangnya dalam ruangan command center itu, tapi itulah nanti akan menjadi data report untuk ke reserse, ke reskrim yang ketika melanjuti. Dan yang bisa membuka siapa orang itu adalah fungsi yang punya otorisasi. Ya, penyidik nanti bisa membuka itu. Jadi ada kewenangannya Jadi tidak itu semata-mata betul, makanya Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 itu tetap kita menjadikan pedoman untuk menjaga dan melindungi data pribadi masyarakat. Kayak gitu. Makanya kami juga akan bekerja sama dengan BSSN dan Kominfo memastikan bahwa IDS juga memenuhi standar keamanan nasional. Dengan Badan Cyber Sandi Negara ya Pak ya. Luar biasa. Jadi jangan khawatir untuk masyarakat, tapi yang mempunyai kewenangan untuk membuka itu petugas itu sendiri. Jadi aman ya Dan ya, untuk privasi masyarakat itu sendiri. Karena kan rasa takutnya ada ya pasti ya. Kalau kita masyarakat umum, masyarakat awam yang waduh saya ketakutan gimana kita gitu sama kan. Dengan saat ini Mbak, misalnya di lalu lintas kan ada etle ya. Ya, betul, etle. Kalau kita lewat etle kan kelihatan di foto-foto kan. Iya, betul. Udah ada kan. Ya, kadang-kadang kita kadang diturunkan ini. Diturunkan dari atas turunkan. Ada yang dicopot toh. Nopolnya dicopot. Kan tidak semua lalu lintas bisa membuka itu. Betul aksesnya. Kan aksesnya kan itu ada log system namanya itu. Jadi hanya bisa dibuka yang memang tugasnya itu. Tidak semua orang bisa mengakses begitu. Baik. Udah ada itu. Tadi tilang ya. Iya, tilang tadi dibilang. Sekarang IDSS. Maaf. Oke. Visi kedepannya dari IDSS ini dan harapan Bapak untuk masyarakat publik apa nih kedepannya? Visi kita ya sederhana sih Mas, sederhana aja tapi besar ya. Sederhana tapi besar. Tentunya menjadikan Jawa Barat, terutama Provinsi Jawa Barat, Polda Jabar terutama sebagai model nasional terkait dengan keamanan digital yang terpadu. Harapan kita begitu. Ya ke depan kita ingin IDSS ini akan terkoneksi di seluruh Polda seluruh Indonesia dengan satu data Polri yang ada di Mabes Polri. Tentu harapannya begitu ya. Tapi kita mulai dari Polda Jabar ini. Polda Jabar, kemudian bisa mencakup seluruh Polda di Indonesia. Tentunya nanti kita berharap Mabes Polri juga punya data big datanya juga bisa untuk mengcover area yang ada di Polda-Polda seluruh Indonesia. Dan kami berharap tentunya masyarakat terus mendukung kita, baik melalui partisipasi digital, baik pun literasi keamanan maupun strategi antar lembaga. Karena keamanan bukan hanya tugas aparat, tapi juga menjadi tanggung jawab kita semua bersama dengan seluruh masyarakat, bangsa dan negara. Gitu, Mbak, ya. Kesuksesan program ini didukung oleh semua masyarakat berarti apa ya? Karena bagaimanapun sekali lagi ini kita luncurkan untuk mendekatkan pelayanan kita kepada masyarakat, itu wujud nyata kita. Dengan perkembangan situasi saat ini loh betul. Digitalisasi itu akan mempermudah sekali lagi dengan digitalisasi data real time. Ya betul sekali data real time. Jadi bisa kita langsung action, tidak menunggu ada waktu. Betul. Lebih cepat, tepat dan memberikan responsif yang lebih baik untuk baik. Kang Aslam. Ini rasanya ingin 2 jam atau lebih dari waktu yang sudah ditentukan. Inginnya lebih dikupas lagi. Tapi mungkin nanti berjalannya waktu dan kita akan kembali lihat bagaimana progresnya untuk IDSS ini. Dan tentunya di penghujung kita siang hari ini, Komandan, mohon izin pendengar podcast yang kami hormati, mungkin ada sedikit kesan dan pesan yang akan disampaikan oleh beliau, terutama untuk masyarakat khususnya warga Jawa Barat. Kami persilakan Bapak. Jadi kami ingin menyampaikan bahwa tentunya Polri terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri sebagai pelayanan publik. Kemudian kami berharap juga bahwa IDSS ini, Integrated Digital Security System ini, Polri sebenarnya ingin menghadirkan keamanan yang lebih cepat, responsif, lebih cerdas, dan lebih dekat ke masyarakat. Tentunya mari kita sama-sama wujudkan Jawa Barat yang aman,
cerdas, dan terintegrasi secara digital. Smart Eye for Safe City. Wow. Maka cerdas untuk kota yang aman. Luar biasa. Benar Mas Lahir Pak KBTIK. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim kita akan mendukung 100%, harus 100% ya. Harus 1000% yang lebih boleh. Bisa terwujud dengan baik dan apa-apa yang kita berikan untuk masyarakat ini menjadi berkah dan barokah untuk kita semua. Insya Allah menjadi Jawa Barat yang lebih aman, nyaman, dan juga yang tadi beliau sampaikan aman, cerdas, dan terpadu. Baik pendengar podcast yang kami, demikian bincang-bincang kami dengan Pak Kabid TIK di Polda Jawa Barat. Sekali lagi tentunya Polri akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Polri lebih presisi, Polri untuk masyarakat. I love you Polri. Polda Jabar, sauyunan, jaga lembur. Baik, sampurasun, selamat siang. Terima kasih.